Jadilah penghafal Al-Quran yang sejati, jangan menjadi mantan penghafal Al-Quran. Jangan Kalah dengan anak-anak. Betul, terkadang begitu. Kadang kalau ada anak yang lebih bagus dari kita itu jangan kita minder. Oh, gitu? Tapi harus kita lebih Malah semangat ya. Monggo diminum Ustaz. Oh, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Belum diisi tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsaka, kembali lagi bersama kami di studio Arsaka. Kali ini kami sudah ditemani oleh sosok yang selama ini kita kenal setia ya, dan berwibawa. Beliau adalah Ustadz Setio Wibowo SPDI. Beliau selaku koordinator program tahfidz di SDIT Arisalah Surakarta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah baik sekali. Keluarga juga baik? Alhamdulillah semua yang ada di rumah juga sehat semuanya. Ya alhamdulillah. Bagaimana Ustaz Tarwanto juga baik? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini masih sibuk apa ini Ustaz? Selain PTS ini kayaknya? Ya PTS ini masih ada beberapa anak ujian lisan yang belum selesai. Ujian lisan 29 untuk menyetorkan di kelas 6-nya. Ujian lisan tahfidz ya? Ya, lisan tahfidz. Ya, itu nanti yang akan kita perbincangkan insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz. Oh, iya. Tentang tahfidzul Quran. Ya. Yang kita tahu ya ini sebagai program unggulan di SDIT Arisalah Surakarta ini. Betul. Mungkin diawali dari ini Ustaz. Apa sih pengertian dari tahfidz itu? Kan mungkin bisa jadi ada masyarakat yang mungkin belum tahu ya. Apa sih pengertian tahfidz? Kok bisa dijadikan program unggulan seperti itu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya, memang program tahfidzul Quran di sini memang dari segi bahasa tahfidzul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama tahfidz, yang kedua Al-Quran. Al-Quran sudah kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mana di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama ada kata tahfidz, itu dari bahasanya berasal dari kata hafadha yuhafidhu tahfidzon yang berarti menghafal, memelihara dan menjaga. Nah, jadi yang kita kenal selama ini tahfidz itu menghafal. Berarti kalau menghafal Al-Quran. Kita kalau disandingkan dengan Al-Quran berarti tahfidzul Quran menghafal Al-Quran, kegiatan untuk menghafal Al-Quran. Insyaallah luar biasa sekali. Nah, jadi tahfidz yang selama ini kan kita kenal hanya tahfidz gitu ya, program tahfidz gitu. Tapi itu intinya menghafal Al-Quran dan menghafal tentunya gitu tidak hanya menghafal tapi juga menjaga itu ya, hafalan. Menjaga hafalan Al-Quran. Selanjutnya kenapa tahfidzul Quran itu dijadikan program unggulan di SDIT Arisalah ini? Apa alasannya atau apa menariknya gitu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya, mengapa program tahfidz menjadi program unggulan di SDIT Arisalah Surakarta? Karena mengingat pada saat itu kami ingin memfasilitasi minat masyarakat muslim pada saat itu, yang mana mereka mencari sekolah formal akan tetapi yang berbasis Islam, dan terutama lagi adalah yang mempunyai program tahfidz. Karena pada saat itu kan belum banyak sekolah-sekolah Islam yang mempunyai program tahfidz. Jadi dengan semangat itu kami ingin menjadikan tahfidz ini menjadi program unggulan. Selain itu kami terinspirasi dari beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Insyaallah. Begitu Ustaz Tarwanto. Luar biasa sekali Ustaz. Jadi SD ini memadukan antara ilmu duniawi dan juga ilmu akhirat. Jadi sejak dini sudah diajarkan untuk
berorientasi itu tidak hanya untuk dunia saja nggih. Betul. Tapi untuk bagaimana kelak bisa sukses di akhirat. Seperti itu nggih. Masyaallah. Nah, kalau untuk metode yang digunakan Ustaz, metode biar anak-anak itu senang dalam menghafal ya, semangat, kemudian biar menarik juga, itu mungkin selama ini yang digunakan apa Ustaz? Metode yang digunakan di SDIT Arisalah Surakarta yaitu dengan metode muriki. Murotal Irama Al-Quran. Yang mana muriki ini adalah metode yang ditemukan oleh Ustadz almarhum Dikron. Ustadz Dikron. Saya juga jadi teringat ini, pernah ikut pelatihannya waktu awal-awal sama beliau. Tahun berapa Ustadz kira-kira? Sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Memang menarik sekali ya. Jadi memang itu yang digunakan di sini, yang digunakan di sini ya. Metodenya. Betul. Karena memang metode muriki ini emang sudah menyebar luas terutama, dan alhamdulillah dari awal Ustadz Dikron itu menemukan SD ini sudah paling awal menerapkan. Jadi memang alhamdulillah dengan metode muriki ini anak-anak lebih cepat menghafal, karena di sana terdapat beberapa nada ada nada 4 sebenarnya. Ada nada 4, yang nada 2, nada 3, kemudian ada nada variasi, nada 1, irama yang berbeda-beda. Betul sekali. Ya mungkin bisa diberikan contoh dari metode muriki itu seperti apa? Ya, metode muriki memang sangat menarik. Tapi sebelum saya kasih contoh ya. Lebih baik anak didik saya saja yang memberi dari contoh. Anak ya. Luar biasa ini. Saya mungkin nanti bisa menjadikan bahan ya. Seperti apa tuh gambaran metode muriki? Mungkin saat Irsa bisa dilihat di setelkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Seperti itu Ustadz Tarwanto. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya betul sekali, luar biasa. Saya jadi merasa minder ini. Jangan kalah dengan anak-anak. Betul, terkadang begitu. Kadang kalau ada anak yang lebih bagus dari kita itu jangan kita minder. Gitu. Tapi harus kita lebih malah semangat ya. Ternyata ada yang bisa lebih dari kita. Siap. Jadi termotivasi ya malah. Betul sekali, termotivasi. Lanjut ya Ustaz. Silahkan. Ini kan dunia pendidikan. Betul. Terus kalau ada program tahfidz itu kan tentunya alokasi waktu untuk tahfidznya kan tidak sedikit kan. Nah, itu apakah ini tidak mengganggu dari belajar akademiknya? Apakah atau bagaimana cara menyeimbangkannya supaya anak-anak itu tidak, ya mungkin bisa jadi kan merasa terbebani dengan adanya tahfidz itu. Nah, mungkin selama ini bagaimana cara solusinya yang diberikan seperti itu? Jadi memang tahfidz ini tentu bukan menjadi masalah atau tadi seperti apa beban anak, akan tetapi justru tahfidz ini lebih menjadikan anak-anak itu semangat. Jadi dengan banyak anak-anak yang sangat suka tahfidz, dari 100% itu bisa dipresentasikan lebih dari 60%, 70% yang menyukai tahfidz, sehingga tahfidz itu bukan menjadikan beban, akan tetapi menjadi pelajaran yang menyenangkan ya? Ditunggu-tunggu. Jadi tidak mengganggu dari sama belajar sekali akademiknya. Ya tidak, karena memang porsinya dari, kalau mungkin kan ketika sebelum pandemi kan sampai full day ya, sampai full day. Akan tetapi ketika sampai di masa pandemi ini kan memang terbatas dan porsinya itu sama ya. Disamakan dengan yang pelajaran eksat ya, gitu.
Ya berarti memang ini ya, tidak ada beban bagi anak-anak ya. Ya, Justru bisa dikatakan ketika anak itu banyak hafalannya di pelajaran-pelajaran yang lain malah nilainya juga bagus. Betul ya. Okay. Ya, jadi mereka sangat menikmati ya. Sangat menikmati alur yang ada. Terkadang ada anak-anak yang menghafal saja dengan kadang kalau sudah 40 menit berjalan kan terkadang ada yang ngantuk itu pun kadang mulutnya masih bergerak-gerak untuk menghafal gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, itulah indahnya Al-Qur'an gitu. Masalah. Jadi bukan sebuah beban ya. Nah, terus Ustaz, ini kan katanya juga untuk menunjang program tahfidz ini setiap tahun juga diadakan wisuda tahfidz gitu ya. Betul. Nah, itu sejak kapan itu diadakan? Kalau wisuda tahfidzul Quran itu di SDIT Arisalah sudah sampai, kalau tahun ini sudah sampai angkatan ke-8 Ustaz. Angkatan 8 berarti kalau dikurangi sekitar tahun 2014. Betul, sekitar 2014-an mulai acara. Tapi untuk tahfidznya sudah dari awal Ustaz. Sejak dibuka sudah ada. Cuman acara wisuda tahfidz itu sudah dari 2014-an lah. Karena tahun ini sudah masuk di angkatan ke-8. Angkatan ke-8 ya. Betul. Itu tujuannya diadakan itu untuk apa? Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang mana sudah menghafalkan 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan lebih dari yang kita targetkan. Kalau ada yang 4 juz. Begitu. Luar biasa. Kalau untuk targetnya sendiri, target mungkin lulus dari sini, sampai kelas 6 itu berapa harus? Seminimal mungkin. Kalau yang ada di video kan seminimal mungkin itu kalau lulus itu 3 juz lah. 3 juz. Ya, 30, 29 dan 28. Itu paling tidak lulus naik kelas 6 itu sudah selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi nanti kelas 6 itu tinggal murojaah saja dan menyetorkan hafalan. Bagi anak-anak yang khusus yang lebih hafalannya itu lebih bisa menghafalkan juz 27 atau juz 1 begitu. Jadi memang tujuannya untuk memberikan apresiasi. Betul, tentunya apresiasi. Juga biar ini ya, memberi semangat kepada anak-anak yang lainnya yang mungkin memberi belum semangat juga bisa berkesempatan ikut wisuda. Betul. Nah, kalau ini kan 2 tahun terakhir ini kan masa pandemi, ya kan? Kita tahu untuk belajar saja kita harus jarak jauh, ya. Betul, PJJ. PJJ. Nah, itu untuk tahfidznya, program tahfidznya maupun wisudanya bagaimana Ustaz? Apakah tetap berjalan atau ada kendala dan sebagainya? Ya, pastinya tetap ada kendala ya Ustaz ya. Karena memang di mana program tahfidz ini kan seharusnya guru dan murid itu harus bertemu dan bertatap muka. Jadi memang kendalanya memang di samping guru dan muridnya tidak bisa bertatap muka, ya, dan porsi jamnya itu berkurang Ustaz. Jadi memang ya tetap ada kendala, yang mana kendalanya itu dari segi tatap muka dan waktunya jadi berkurang. Memang dari target yang sudah kita tentukan kita kurangi targetnya. Misalkan seharusnya itu menghafal 2 surat, misalkan menghafal 3 surat gitu ya Ustaz ya. Ya nanti karena dengan kondisi yang seperti ini ya mungkin akhirnya jadi 2 surat. Berarti targetnya diturunkan ya? Ya, targetnya diturunkan. Ya karena memang kondisi juga ya. Ya, kondisi juga. Kalau untuk solusinya selama pandemi ini mungkin kan anak-anak di rumah. Nah, itu bagaimana dari para pengampunya yang memberikan solusi? Dari asatid yang dilakukan itu bervariasi, Ustaz. Akan tetapi yang paling banyak dan kita sudah sepakati itu adalah memberikan video pembelajaran, nanti kemudian dikirim lewat grup wali murid gitu ya. Iya. Dan di samping itu kalau tidak video ya rekaman Ustaz. Rekaman audio ya. Rekaman audio. Nanti sehingga setiap harinya itu anak bisa menyetel, bisa memutar dan bisa murojaah dengan suara ustadznya begitu. Jadi tetap bisa mengontrol tahfidznya meskipun tidak bertatap muka. Ya. Dan setiap hari pun kita memberikan checklist Ustaz. Oh, gitu ada. Berikan checklist. Target-target yang
apakah hari ini sudah murojaah atau belum, ziyadah atau tidak, itu nanti ada checklistnya. Oh iya. Luar biasa sekali. Betul. Gitu. Ya meskipun ada kendala, tetap ada solusi yang solutif. Ya, solusi yang solutif. Nah terus lanjut Ustaz, kembali ke masalah wisuda tadi. Ya silakan. Nah itu kan saya lihat selama ini sebelum diadakan wisuda itu ada penilaian ya Ustaz? Ya, ada penilaian. Mungkin tahapan-tahapannya mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya, memang tahapan untuk menjadi wisudawan wisudawati tahfidzul Quran itu memang tidak mudah, Ustaz. Ada tahapan-tahapannya. Tidak hanya mendaftar kemudian ikut wisuda, itu tidak. Akan tetapi dari tim tahfidz SDIT Risalah Surakarta adalah mempunyai tahapan. Tahapan pertama adalah harus diuji. Diuji ada tahap 1 ada sampai tahap 2. Tahap 1 ini nanti kita diujikan oleh pengampu tahfidzul Quran masing-masing di setiap kelasnya. Nanti kalau misalkan dinyatakan lolos, nanti baru masuk di tahap kedua. Nanti tahap kedua ini pengampunya beda lagi. Pengujinya berbeda. Jadi nanti 2 kali uji. Nanti kalau misalkan dia lolos, ya sudah insya Allah bisa mengikuti acara wisuda tahfidz. Jadi memang setiap tahapan itu berbeda-beda pengujinya. Ya berbeda. Ada 2 penguji yang berbeda. Terus untuk kriteria penilaiannya Ustaz, kan ada yang mumtaz. Seberapa banyak gitu ya? Terus kemudian katanya ada yang mumtaz, kemudian jayid jiddan, jayid, itu maksudnya apa? Terus kenapa bisa diberikan nilai seperti itu? Kita ketahui memang setiap anak yang lolos itu kita berikan flyer. Selamat barakallahu fikum telah menyelesaikan juz 29 misalkan. Itu memang ada predikatnya ya. Ada di sana mumtaz, jayid jiddan dan jayid. Itu adalah predikat kesalahannya. Kalau mumtaz itu 1 sampai 3 kesalahan. Oh gitu ya. 1 sampai 3 itu predikatnya mumtaz. Kalau 4 sampai 7 atau 4 sampai 6 itu predikatnya jayid jiddan. Ya, kemudian 7 sampai 10 itu predikatnya jayid. Itu berlaku ketika 1 juz. Berbeda dengan yang nanti 2 juz ataupun 3 juz ataupun lebih. Itu berbeda. Kalau 1 juz itu kan maksimal kesalahan hanya 10. Maksimal kesalahan 10. Kalau 2 juz itu 13. 13. Kalau 3 juz 15 ya. 15. Ya, luar biasa sekali Ustaz. Tadi ketika anak itu dinyatakan predikat mumtaz itu hampir tidak ada kesalahan di setiap juznya. Nah, kalau untuk tahun ini mungkin yang lebih target tadi kan kalau lulus itu 3 juz. Nah, yang tahun ini yang ikut wisuda kira-kira ada berapa anak yang mungkin bisa melebihi target dan itu dapat berapa juz? Iya. Dari yang paling banyak dulu ya Ustaz ya. Dari yang paling banyak itu sekarang rekor itu dipegang oleh kelas 6 putra. Kelas 6 putra. Anak itu sudah menyetorkan 8 juz Ustaz. 8 juz yang luar biasa sekali. Ustadznya aja kalah. Jadi ini motivasi saya. Saya 1 juz saja masih berat. Betul. Memang itu 8 juz itu atas nama Ibran Kaban. Mas Ibran. Mas Ibran. Yang tahun lalu Mas Ibran ini menyetorkan 7 juz kan. 7 juz tahun ini. Kalau tidak 7 juz 6 juz kalau tidak lupa. Berarti tahun ini tambah 8 juz. 2 juz tambah 2 juz ya. Luar biasa sekali. Terus selama perjalanan untuk ini sebelum wisuda mungkin ada kisah suka dukanya bagi anak-anak yang bisa diceritakan. Ya, memang dari sekian ratus pendaftar ya, kan ada sekitar 350-an pendaftar. 350-an pendaftar itu yang dinyatakan lulus itu 200 Ustaz. 200 sampai. Jadi memang berarti kan di samping yang 200 itu
suka, berarti ada dukanya. Ada dukanya. Ya, dukanya yang 100 anak itu Ustaz. Memang saya pernah melihat di SD ketika siang-siang itu di tempat wudhu itu ada anak yang menangis. Anak yang menangis kelas 5 kalau tidak salah. Dia tuh menangis. Saya kira itu habis bertengkar atau bagaimana, dibully temannya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Setelah itu dia mendekat ke saya. Kenapa Mas? Saya tanya. Ustaz, kalau misalkan salah 10 itu bukan salah 10 ya waktu itu. Salah 15. Kalau salah 15 itu lolos atau tidak? Loh, kamu memangnya daftar berapa juz gitu kan? Daftar berapa juz gitu. 1 juz Ustaz. Waduh, 1 juz. Wah, kalau 1 juz nggak bisa ya. 1 juz itu maksimal. Tadi yang saya katakan 10 berapa? Ya? 10 kesalahan. Berarti ada 5 saja. Iya. Dia menangis sejadi-jadinya. Oh, nggak bisa. Wah, nangis sekali. Saya kasihan sekali. Saya tepuk dadanya. Alhamdulillah, enggak apa-apa Mas. Karena dia kelas 5, besok tahun depan di kelas 6 kamu harus bisa menyetorkan 3 juz sekali duduk gitu. Wah, saya nasihati. Masih ada kesempatan insyaallah. Masih ada kesempatan. Memang akan tetap memang seperti itu ya. Ya, perjuangan seperti itu. Perjuangan untuk ke acara wisuda tahfidz itu memang tidak mulus. Insyaallah tidak mengapa ya, karena yang dinilai itu adalah usahanya. Usaha itu memang dinilai juga. Iya. Kadang di sini tidak lolos, siapa tahu kita juga tidak tahu kalau akan menjadi hafidz Quran. Iya, masalah. Jadi jangan, bisa jadi justru perjuangan ketika di sini ya, mungkin sudah setiap tahun ikut tapi nggak lolos terus, tahu-tahu besok jadi ulama. Betul. Kita tidak tahu. Penghafal Al-Quran kan kita juga tidak tahu. Ya. Terus tadi ada yang ketinggalan Ustaz. Kalau untuk syarat ikut wisuda. Oh iya, syarat. Ada yang mungkin bisa disampaikan. Yang pasti yang pertama syarat ikut wisuda tahfidz itu adalah siswa SDIT Arisalah Surakarta. Kalau ikut di sini, kalau mungkin ikut di acara wisuda tahfidz yang umum Arisalah Kartosura ya harus mendaftar di sana dan siswa sana juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua harus mendaftarkan sesuai juz yang akan diujikan. Misalkan anak itu yang saya contohkan tadi adalah kelas 5. Kelas 5 mendaftarkan juz 29 ya. Apakah di kelas bawah ketika dia kelas 4 atau kelas 3 sudah mendaftarkan atau belum? Sudah lolos atau belum? Kalau misalkan belum boleh. Kalau misalkan sudah itu tidak boleh. Oh gitu. Jadi harus juz yang belum pernah disetorkan. Oh gitu. Luar biasa. Terakhir Ustaz, mungkin saran ya, kiat-kiat untuk anak-anak supaya tetap semangat dan dalam menambah hafalan maupun menjaga hafalannya supaya tetap ya semangat terus ya anak-anak dalam menghafal seperti itu. Monggo Ustaz. Kiat-kiatnya adalah yang pasti harus niatkan dulu. Luruskan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak dari anak-anak kita itu yang ingin ikut wisuda tahfidz itu hanya keinginan orang tua terkadang. Tetapi tidak dibarengi dengan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang bisa menggugah semangat anak itu terkadang. Jadi memang harus luruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus tetap selalu murojaah. Tanpa murojaah terkadang sekuat apapun ingatan terkadang sebagai manusia kita akan lupa. Harus murojaah setiap hari, bukan ketika besok akan maju malamnya murojaah. Itu saya yakin terkadang pasti kesalahannya lebih banyak gitu. Kemudian yang lain harus yang ketiga harus anak itu harus dikondisikan sebaik mungkin agar telinganya, jadi ya suara-suara yang masuk itu kalau bisa suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Jangan sampai suara-suara yang tetangga ya mungkin musik-musik yang betul sekali, suara musik tidak jelas yang gitu ya. Tidak jelas. Sekarang kan banyak. Itu masuk, itu terkadang bisa mengganggu. Jadi kalau mau
menjadikan anak itu menjadi hafidz Quran, salah satunya harus terbiasa, telinga anak itu harus terbiasa menjadi mendengar, diperdengarkan Al-Quran. Gitu ya. Kemudian yang keempat ya Ustaz ya. Keempat adalah motivasi, harus dimotivasi dari siapapun, dari ustadznya, dari orang tuanya, harus dimotivasi. Dan yang kelima adalah harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah untuk menghafal Al-Quran. Karena kan janji Allah bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Itu Allah akan permudah. Begitu Ustaz. Berarti memang selain niat yang lurus ya, kemudian harus ada support juga ya dari orang-orang sekitar, dari gurunya maupun orang tuanya, mungkin juga termasuk lingkungan juga ya, harus terkondisikan sebenarnya. Yang terakhir sekali Ustaz untuk closing statement, monggo bisa disampaikan. Ya, mungkin bagi anak-anakku yang dimanapun Anda berada, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6, bagi yang sudah lolos, kami ucapkan barakallahu fikum, semoga yang sudah dihafalkan menjadikan awal untuk menambah hafalan yang lain. Dan bagi anak-anakku yang belum lolos pada tahun ini, masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya, dan jangan putus asa, tetap semangat menjadi penghafal Al-Quran. Jadilah penghafal Al-Quran yang sejati, jangan menjadi mantan penghafal Al-Quran. Itu saja Ustaz. Ya, demikian tadi Ustaz perbincangan kita terkait dengan tahfidzul Quran dan kegiatan wisuda tahfidz di SDIT Arisalah Surakarta. Terima kasih banyak atas waktunya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ya, sahabat Arsaka, demikian tadi perbincangan kita dengan beliau Ustadz Setio Wibowo SPDI. Jangan lupa tetap jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar sukses dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum Ustaz. Oh, enggak ada isinya. Enggak ada isinya. Belum ada isi tak? Belum ada isinya ini. Aduh, gimana ini? Cut.